Mari lanjutkan. Waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Setiap hari selama masih dikatakan hari ini persoalan sehari cukuplah untuk sehari. Hari ini supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya, menjadi keras hatinya. Karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, jangan tegarkan hatimu seperti dalam kegeraman. Berkali-kali ayat-ayat ini mengatakan jangan keraskan hatimu, karena kalau engkau terus mengeraskan hatimu, engkau menegarkan hatimu, lama-lama engkau akan sesat hati dan menganggap Tuhan itu bukan sebagai sumber pertolongan, tapi menganggap Tuhan sebagai sumber masalah. Nah, kalau sampai titik itu, sayang saudaraku, sayang sekali. Ayat 16, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Ke tempat perhentiannya. Saya akan bicara sebentar mengenai tempat perhentian. Nah, tempat perhentian atau hari, dikatakan hari ini hari perhentian, nanti kita akan baca. Itu ada beberapa pengertian. Itu bicara pada hari Sabat di mana Tuhan berhenti beristirahat dari menciptakan segala sesuatunya. Hari ketujuh. Tempat perhentian itu juga menggambarkan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi tempat perhentian atau hari perhentian itu juga bicara hari ini. Yaitu hari di mana kita itu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Hari di mana kita itu bersyukur kepada Tuhan. Hari di mana kita melepaskan dari semua beban, dari semua dosa. Hari di mana kita melepaskan dari semua upaya-upaya manusia. Dan berserah dan berharap sepenuhnya kepada Allah. Itulah hari perhentian. Itulah tempat perhentian yang hari ini ketika saudara dan saya mendengar suaranya, mendengarkan firman-Nya, karena itulah saya selalu mengatakan baca firman tiap hari, baca firman tiap hari, berdoa setiap hari, upayakan kalau bisa pada pagi hari, supaya hari ini saudara mendengarkan suaranya dan saudara jangan mengeraskan hati ketika saudara membaca firman pagi itu dan saudara katakan, ya Tuhan aku percaya Engkau yang mengendalikan hidupku, ya Tuhan aku percaya segala sesuatu mengerjakan yang baik. Ya Tuhan aku percaya Engkau membuat aku lebih dari pemenang. Ya Tuhan aku percaya Engkau melepaskan aku dari semua malapetaka. Ya Tuhan aku percaya semuanya akan baik. Haleluya, puji Tuhan. Hari itu hari perhentian bagi saudara. Hari itu hari perhentian bagi saudara. Dan tempat-tempat di mana engkau ada, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu itu adalah tempat perhentian. Besok pagi terjadi hal yang sama. Puji Tuhan, firman-Mu ya dan ajaib. Amin, luar biasa aku merasakan hadirat Tuhan. Tuhanlah menolongku, aku percaya semua dalam kendali Tuhan. Semua dalam pengaturan Tuhan meskipun tidak seperti yang kita harapkan persis. Tapi puji Tuhan, hari ini semua berlangsung dengan baik. Puji Tuhan, haleluya, penuh dengan syukur. Itu hari perhentian. Tidak harus saudara menunggu sampai ke surga. Itu juga merupakan hari perhentian selama-lamanya. Tetapi hari ini, tempat di mana saya dan saudara ada, itu juga hari perhentian.
dan tempat perhentian. Hari ketika engkau merasakan hadirat-Nya. Hari ketika engkau mendengarkan firman-Nya. Hari ketika engkau berserah sepenuhnya Tuhan. Aku percaya semua baik. Aku percaya semua dalam kendali-Mu. Aku percaya tidak ada yang terlambat. Aku percaya Tuhan, meskipun secara mata jasmani aku masih melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan yang aku ingat, tapi Engkau punya rencana yang jauh lebih besar. Engkau sanggup melakukan bagian yang jauh lebih besar daripada yang aku pikirkan dan doakan. Engkau menyediakan semua yang baik dalam kehidupanku. Ketika itu keluar dari mulut saudara, ketika itu keluar dari hati saudara, itulah hari perhentian. Itulah tempat perhentian yang disediakan saya dan saudara. Demikianlah kita melihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ibrani pasal yang keempat itu masih melanjutkan. Judul daripada perikop Ibrani pasal 4 itu hari perhentian yang disediakan Allah. Saya bacakan, saya berharap saudara tidak keberatan dengan banyaknya ayat. Saya berharap ini akan menanam setiap benih firman itu dalam hati saudara. Sekaligus ini ayat yang terakhir. Mari silakan pelayan pujian penyembahan. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam tempat perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ini Freedom Live, ini bacaan firman hari ini. Saya mendorong saudara baca berkali-kali. Karena ayat-ayat inilah yang menelurkan, yang akhirnya menghasilkan Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Saya katakan ada peristiwa-peristiwa di balik Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ayat yang ketiga dikatakan sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah di dalam murkaku mereka tak akan masuk ke tempat perhentian. Ini ketika orang Israel sebagian akhirnya gagal masuk ke tanah Kanaan. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Tempat perhentian tanah Kanaan itu sudah disediakan Tuhan. Bahkan sebelum dunia dijadikan itu sudah disediakan Tuhan. Mereka sebetulnya dengan tinggal masuk tapi akhirnya mereka gagal masuk tempat perhentian itu. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan dalam suatu nas. Dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, diulangi lagi, hari ini, hari ini, hari ini. Ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. Tadi dikatakan di Mazmur 95, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, dimanapun saudara berada ketika engkau mendengarkan akan janji Tuhan ini, saudara hanya perlu katakan amin, ya terjadilah atas kehidupanku. Jangan berbantah dengan saya, jangan berbantah dengan Tuhan, dan jangan mempertanyakan Tuhan. Saudara hanya cukup katakan, ya Tuhan aku percaya. Meskipun sepenuhnya, tidak sepenuhnya, seutuhnya aku bisa mengerti, tapi aku percaya. Jangan berperkara dengan saya dan jangan berperkara dengan Tuhan. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kepada kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah hari ini.
Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, dari segala upaya manusia, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Lalu sampailah kita di penghujung Ibrani pasal keempat. Karena itu, supaya saya dan saudara tidak gagal di tengah jalan seperti orang Israel di Masa dan Meriba, ketika mereka bertengkar dengan Musa dan berperkara dengan Allah. Karena itu sekarang ini kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, supaya saya dan saudara tidak gagal di tengah jalan, supaya saya dan saudara mencapai tanah perhentian itu, supaya saya dan saudara menikmati hari ini sebagai hari perhentian. Saudara tidak bisa mengandalkan siapapun, apalagi pada musim pandemi seperti ini, ketika tidak lagi ada yang pasti. Hanya satu yang pasti, firman Tuhan tidak pernah berubah, ya dan amin. Mari semuanya bangkit berdiri. Baca bersama-sama dengan saya ayat pamungkas ini. Ayat 16 ini, dimanapun saudara berada ketika saudara mengikuti ibadah ini, dimanapun saudara bisa lihat di layar HP saudara, atau kalau saudara ada di rumah lewat radio, bukalah Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Kita akan ucapkan sama-sama sebagai pengakuan iman kita, dan kita katakan, Tuhan, aku mau ini terjadi dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita semuanya. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Gantilah kata kita dengan aku. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab itu aku dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya aku menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolonganku pada waktunya.